Selamat datang di kanal YouTube Relevan Edukasi. Pada video kali ini, kita akan mengungkap berbagai fakta menarik tentang penjara Nusa Kambangan, salah satu tempat paling misterius dan bersejarah di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Fakta 1. Sejarah singkat penjara Nusa Kambangan. Penjara Nusa Kambangan, yang terletak di Pulau Nusa Kambangan di selatan Jawa, pertama kali dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Pulau ini dipilih karena lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau, membuatnya ideal sebagai tempat penahanan bagi narapidana berbahaya. Pada awalnya, Nusa Kambangan berfungsi sebagai tempat pembuangan bagi penjahat kelas berat, pemberontak politik, dan tahanan perang yang dianggap terlalu berbahaya untuk dipenjara di Pulau Jawa. Selama masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, penjara ini diambil alih dan digunakan untuk menahan tahanan politik dan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pengelolaan penjara ini beralih ke pemerintah Indonesia. Penjara Nusa Kambangan terus berkembang dengan dibangunnya beberapa lapas baru seperti Lapas Batu, Lapas Besi, dan Lapas Kembang Kuning, yang masing-masing memiliki tingkat keamanan berbeda. Penjara Nusa Kambangan tidak hanya terkenal karena tahanan-tahanannya yang berprofil tinggi, tetapi juga karena berbagai peristiwa penting yang terjadi di sana. Beberapa eksekusi terkenal telah dilakukan di Nusa Kambangan, termasuk eksekusi para teroris bom Bali pada tahun 2008. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kondisi penjara dengan memperkenalkan program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi para narapidana, sehingga Nusa Kambangan kini juga dikenal sebagai tempat pembinaan yang berusaha memberikan kesempatan kedua bagi para penghuninya. Fakta 2. Fasilitas dan struktur penjara. Penjara Nusa Kambangan terdiri dari beberapa kompleks lapas dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda. Setiap lapas di sini dibangun dengan struktur yang kokoh dan memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Lapas Batu, salah satu yang tertua, dikenal dengan dindingnya yang tinggi dan kokoh, serta menara penjaga yang strategis ditempatkan untuk memantau seluruh area. Selain itu, ada juga Lapas Besi yang memiliki reputasi sebagai penjara dengan keamanan maksimum. Untuk memastikan keamanan, setiap lapas dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih. Kamera CCTV dipasang di berbagai sudut untuk memantau setiap gerakan narapidana. Selain itu, ada juga sistem alarm dan pintu otomatis yang hanya bisa diakses oleh petugas penjara. Kawasan sekitar penjara dijaga ketat oleh petugas bersenjata yang selalu siap siaga untuk mencegah kemungkinan pelarian. Masing-masing sel penjara di Nusa Kambangan didesain dengan sederhana namun fungsional. Sel-sel ini umumnya berukuran kecil dengan tempat tidur, meja, dan toilet. Kondisi sel yang minimalis ini dimaksudkan untuk mengurangi kenyamanan sehingga narapidana tidak betah berlama-lama di dalam sel. Meskipun demikian, ada juga fasilitas seperti ruang rekreasi dan perpustakaan yang disediakan untuk mengisi waktu luang para narapidana dengan kegiatan yang lebih produktif. Selain fasilitas keamanan, Nusa Kambangan juga memiliki berbagai program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan. Narapidana diberikan kesempatan untuk belajar berbagai keterampilan seperti pertukangan, bercocok tanam, dan kerajinan tangan. Program ini bertujuan untuk membantu mereka memperoleh keterampilan yang berguna saat mereka kembali ke masyarakat nanti. Ada juga kegiatan keagamaan dan konseling psikologis yang disediakan untuk mendukung pemulihan mental dan spiritual para narapidana. Fakta 3. Narapidana terkenal. Penjara Nusa Kambangan telah menjadi tempat penahanan bagi banyak narapidana terkenal, termasuk mereka yang terlibat dalam kejahatan kelas berat dan kasus-kasus besar yang menggemparkan Indonesia. Salah satu narapidana terkenal yang pernah ditahan di sini adalah Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto. Tommy Soeharto ditahan atas kasus pembunuhan seorang hakim yang mengadilinya dalam kasus korupsi. Meskipun ia adalah putra seorang mantan presiden, Nusa Kambangan tetap menjadi tempat bagi hukuman yang harus dijalaninya. Selain itu, Nusa Kambangan juga menjadi tempat eksekusi bagi para teroris yang bertanggung jawab atas serangan bom Bali pada tahun 2002. Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Mukhlas adalah beberapa nama yang dieksekusi di sini. Eksekusi mereka dilakukan setelah melalui proses hukum yang panjang dan mendapatkan perhatian internasional. Nusa Kambangan dipilih karena tingkat keamanannya yang tinggi dan lokasinya yang terpencil, sehingga meminimalkan risiko gangguan selama proses eksekusi.
Tak hanya teroris dan pembunuh, Nusa Kambangan juga menampung banyak narapidana lain yang terlibat dalam kasus-kasus besar, seperti bandar narkoba internasional dan koruptor kelas kakap. Salah satu contohnya adalah Freddy Budiman, seorang bandar narkoba yang menjalankan bisnisnya dari dalam penjara. Kisah Freddy Budiman menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan penjara, khususnya dalam memberantas jaringan narkoba yang masih bisa beroperasi meskipun berada di balik jeruji besi. Nusa Kambangan menjadi saksi bisu dari berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan berat di Indonesia. Fakta 4. Kisah-kisah misterius dan legenda. Penjara Nusa Kambangan bukan hanya dikenal sebagai tempat penahanan dengan keamanan tinggi, tetapi juga sebagai lokasi yang penuh dengan kisah-kisah misterius dan legenda yang menyeramkan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang penjara gaib, sebuah penjara yang konon hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Menurut legenda, penjara ini terletak di bagian paling dalam pulau dan hanya tampak pada saat-saat tertentu, seperti malam-malam tertentu atau saat kondisi cuaca tertentu. Banyak juga cerita tentang penampakan hantu narapidana yang konon menghantui area penjara. Para penjaga dan narapidana sering melaporkan melihat sosok-sosok bayangan yang muncul dan menghilang di lorong-lorong penjara. Ada yang mengatakan melihat sosok lelaki tua dengan rantai di kakinya, sementara yang lain mengaku mendengar suara tangisan dan jeritan di malam hari. Kisah-kisah ini menambah aura mistis dan menakutkan dari Nusa Kambangan. Tidak hanya hantu, beberapa kisah misterius lainnya melibatkan upaya pelarian narapidana yang berakhir dengan cara yang aneh dan tak terduga. Ada cerita tentang narapidana yang mencoba melarikan diri melalui hutan lebat di pulau itu, namun hilang tanpa jejak. Beberapa di antaranya ditemukan tewas dengan kondisi yang mencurigakan, sementara yang lain tidak pernah ditemukan. Misteri-misteri ini menambah ketakutan dan mitos seputar ketidakmungkinan melarikan diri dari Nusa Kambangan. Tidak sedikit juga warga lokal dan mantan penjaga yang memiliki cerita tentang kejadian-kejadian aneh di sekitar penjara. Beberapa dari mereka mengaku mengalami kejadian-kejadian supranatural, seperti melihat cahaya aneh di tengah malam atau mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah penjara. Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa Nusa Kambangan bukan hanya tempat penahanan, tetapi juga lokasi yang menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Fakta 5. Kebijakan dan pembaruan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah Indonesia telah aktif melakukan berbagai kebijakan dan pembaruan dalam pengelolaan penjara Nusa Kambangan. Salah satu upaya utama adalah peningkatan kondisi fasilitas dan keamanan di dalam penjara. Fasilitas-fasilitas baru telah dibangun dan peralatan keamanan diperbarui untuk memastikan penjagaan yang lebih efektif terhadap narapidana. Selain itu, sistem pemantauan dan pengawasan juga ditingkatkan dengan pemasangan teknologi CCTV dan sistem alam modern. Pemerintah juga menerapkan berbagai program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu narapidana mengubah pola pikir dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman selesai. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan seperti pertukangan, kerajinan, dan pertanian, serta pendidikan agama dan konseling psikologis untuk mendukung pemulihan mental dan emosional narapidana. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan narapidana, tetapi juga untuk memperbaiki citra dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya kebijakan dan pembaruan yang terus dilakukan, diharapkan penjara Nusa Kambangan dapat menjadi lembaga yang mampu memberikan dampak positif bagi narapidana dan masyarakat sekitarnya, serta mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia. Fakta 6. Dampak sosial dan ekonomi. Kehadiran penjara Nusa Kambangan tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Banyak warga lokal yang bekerja sebagai petugas penjara, dengan penugasan yang mencakup pengamanan, administrasi, dan layanan pendukung lainnya. Hal ini menciptakan lapangan kerja yang signifikan di daerah sekitar, meskipun dengan tantangan keamanan yang mendasarinya. Selain itu, sebagian dari pendapatan penjara digunakan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Program-program ini mencakup pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan pendidikan masyarakat tentang keamanan dan kesehatan. Dengan demikian, penjara Nusa Kambangan berperan sebagai salah satu sumber pendapatan dan penggerak pembangunan lokal. Dari segi sosial, keberadaan penjara Nusa Kambangan juga memberikan dampak dalam hal rehabilitasi narapidana.
Program-program rehabilitasi yang dilaksanakan di sini membantu narapidana untuk memperoleh keterampilan baru dan mengubah pola pikir mereka, sehingga mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih siap. Ini penting untuk mengurangi tingkat residivis dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah menjalani hukuman di dalamnya. Demikianlah fakta-fakta menarik tentang penjara Nusa Kambangan. Sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan cerita-cerita kelam, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari Relevan Edukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.